Aku yang melihat mereka mengamasi tenda pun makin kalut. Secara aku dan Banyu belum pernah mendaki gunung ini. Apalagi dengan keadaan kami yang tak terlihat sama yang lain. Siapa yang menolong kami nantinya? Cep, Dang, Mai, Rina, teriakku memanggil mereka. Dang, Asem, sial, keluhku putus asa. Aku sudah tak bisa menahan emosiku sekarang. Emosiku sudah sangat dan teramat sangat meledak-ledak bersamaan dengan isak tangis yang keluar. Kulihat Banyu pun sama, dia pun tak kalah kalutnya. Kita ikuti saja mereka, ajakku pada Banyu, seraya mengikuti mereka yang telah selesai mengemasi tenda. Banyu pun setuju, terlihat dari anggukan di kepalanya. Tanpa menunggu lama, aku dan Banyu terus mengikuti kawanku yang lain. Awalnya lancar-lancar saja perjalanan ini. Namun saat kami tiba di pondokan, kabut tebal mulai turun. Jarak pandang mataku yang terhalang kabut membuat punggung teman-temanku yang berada di depan menjadi tak terlihat. Sial, umpatku. Aku pun terus berpegangan tangan dengan Banyu, meskipun hatiku masih sangat kesal padanya. Setidaknya untuk saat ini kami hanya punya satu sama lain untuk saling menjaga. Tok, kabutnya tebal banget. Gimana ini? Tanya Banyu gemetar. Kita terus jalan aja, Nyu. Seingatku jalannya hanya ada satu. Jadi kita nggak akan tertinggal jauh dari mereka. Ucapku mencoba menenangkan Banyu. Namun betapa terkejut dan herannya aku juga Banyu saat kabut sudah menghilang. Bukan jalan setapak yang pernah kami lewati saat pertama mendaki, namun hutan belantara yang belum pernah kami temui dan lalui. Gemuruh kencang detak jantungku. Kita nyasar, Nyu. Desisku keluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Oke, masih dalam cerita petak umpat, teror penunggu Arjuno. Seperti yang sudah kita ketahui di part sebelumnya, setelah kejadian Yanto mengejar Banyu yang terlampau jauh akan permainan petak umpat, kini mereka berdua harus menelan hal pahit lantaran mereka berdua tak dapat dilihat oleh teman-temannya. Kasarnya mereka diumpeti oleh makhluk penunggu gunung tersebut. Dan sekarang kita akan beralih ke sudut pandang Maya, di mana ia harus kehilangan kedua sahabatnya itu. Karena cerita ini masih teramat panjang, jangan lupa like, comment, and share video ini. Subrek, nyalahin juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan part-part selanjutnya. Aku membongkar tenda dengan putus asa. Tak pernah terbayangkan akan kehilangan dua sahabatku sekaligus. Aku sudah lelah berteriak dan mencari di sekitar. Yang pasti kami harus segera turun dan meminta bantuan warga. Sembari terus berdoa semoga Banyu dan Yanto selalu dalam lindungan yang kuasa. Mai, sudah? Tanya Dadang. Masih terlihat jelas bekas air mata dan semburat rasa sesal di wajahnya. Sedikit sesal karena tak mengikuti Yanto yang mengejar Banyu ke semak-semak. Nanti kalau mereka balik ke sini lagi, terus kita nggak ada gimana? Tanyaku pada Dadang sembari terisak. Ada tenda yang kutinggal, Mai. Sengaja nggak aku bongkar dan ada barang mereka juga di sana. Aku nggak punya pilihan karena yang tahu jalan hanya aku. Kalau aku minta salah satu di antara kita menunggu di sini,
Aku gak tega, Mai, ucap Dadang panjang lebar. Aku pun mengusap air mataku sebelum akhirnya mengangguk. Sepertinya ini adalah pilihan yang sulit, tapi aku yakin Dadang sudah memikirkan matang-matang. Semakin cepat mengambil keputusan, maka semakin cepat pula dua sahabat kami mendapat pertolongan. Aku mengambil tasku dan mengekor di belakang Dadang. Sepanjang perjalanan tak ada percakapan yang terdengar. Yang ada hanya suara isakan karena merasa sangat kehilangan dua teman kami. Dan kami juga merasa sangat takut terjadi apa-apa dengan mereka. Setelah sekian lama berjalan, sampailah kami di pos pertama pendakian. Tak ada satupun manusia yang terlihat, terkecuali satu warung dengan pintu yang terbuka. Dadang pun mengajak kami untuk istirahat sejenak, sembari ingin bertanya, siapa tahu pemilik warung itu punya montebel. Tampak bapak-bapak keluar dari dalam warung. Setelah memandang kami secara seksama, beliau pun menghela nafas panjang. "Kemana dua anak yang naik bersama kalian? Dan kenapa kalian tinggalkan?" ucap bapak itu menyelidiki. "Mereka hilang, Pak. Kalau ada, kami mau pinjam montebel untuk meminta bantuan," ucap Dadang menjelaskan. Tanpa menunggu lama, beliau pun mengambilkannya dan langsung dihubungkan ke pusat bantuan. Dengan sigap, Dadang memberi keterangan sedetail mungkin agar bantuan segera datang, dan tak lupa menitip pesan untuk Pak D Semu. Setelah mendapat kepastian bahwa tim SAR akan segera naik, Dadang pun mengembalikan montebel itu. "Apa sebelum hilang ada kejadian aneh?" tanya bapak warung kepada kami. "Ada, Pak. Teman saya melihat cewek cantik di semak-semak, tapi kami gak bisa melihat karena kami kira dia hanya bercanda. Dan teman kami yang satunya lagi seperti terus-menerus ketakutan, Pak," ucap Dadang menjelaskan. "Orang bakal susah mencari temanmu. Mereka sebenarnya tidak tersesat, tapi mereka hilang disembunyikan makhluk halus," ucap beliau menatap lurus menerawang. "Kalian pernah mendengar tradisi ngunduh mantu?" lanjut bapak itu dengan wajah yang serius. "Tradisi ngunduh mantu?" Bapak itu mengalihkan pandangan, lantas merapatkan duduknya di dekat kami. "Sepertinya kalian belum paham. Di sana itu bukan hanya ada manusia, tapi makhluk halus pun banyak. Manusia punya desa, mereka pun sama. Dan banyak kejadian mereka itu suka pada manusia. Sekali manusia masuk perangkapnya, maka akan sulit kembalinya, karena dia pasti akan selalu dijaga. Bapak hanya khawatir salah satu teman kalian adalah target korbannya," ucap bapak itu panjang lebar. Kami yang mendengar pun semakin khawatir. Terlebih beberapa kali di antara kami melihat Banyu tersenyum ke arah semak-semak. Juga Yanto yang menjadi sensitif dan selalu mengajak kami untuk segera pulang. "Ya Tuhan, bagaimana kalau ini benar, Dang?" tanyaku kepada Dadang. "Andai saja aku mau mendengar usulan Yanto, mungkin kejadian ini gak terjadi. Coba saja aku sedikit peka. Sebenarnya kita sudah diperingatkan sedari awal pendakian. Namun aku tetap bersikeras membawa kalian naik ke atas," ucap Dadang terisak penuh penyesalan. "Dang, semua ini kecelakaan," hiburku yang ikut terisak juga. Kulihat yang lain pun sama, saling menyalahkan diri. Terlebih Rina yang mengusulkan permainan tidak jelas ini. Ingin menyalahkan dia pun kami tidak bisa, karena kami ikut menyetujui usulannya. Setelah menunggu sekian jam, tim SAR pun datang bersama Pak D Semu yang terlihat sangat khawatir. "Dang!" teriak Pak D Semu menghampiri. "Pak D!" sahut Dadang berlari memeluk Pak D-nya. Aku tahu benar beban yang ada di pikirannya, karena dialah yang mengajak kami ke gunung ini. Pastilah dia yang paling merasa bersalah, karena paling besar tanggung jawabnya. Pak D Semu pun merangkul Dadang, mencoba menenangkan. Dan setelah itu, beliau menatapku begitu tajam. Entah apa yang salah pada diriku,
sehingga ia menatapku seperti itu. "Kamulah yang sudah mengundang bencana," ucap Pak Desmo lirih, namun terdengar sangat jelas di telinga. Baik, sampai di sini kita kembali beralih ke sudut pandang Yanto. Hari sudah semakin sore, sedang aku dan Banyu tak jua menemukan jalan untuk keluar dari hutan ini. Entah sudah sejauh mana kami berjalan. Semakin lama kami berjalan, rasanya semakin jauh pula dari jalur pendakian. "Kamu yakin ini jalannya, Tok?" ucap Banyu yang nampak semakin khawatir. Aku pun tak menjawab pertanyaan Banyu karena aku masih sedikit kesal padanya. Jujur saja, aku pun merasa ragu dan tak yakin dengan jalan yang kuambil. Sebenarnya aku ingin kembali ke sana, ke tempat terakhir kami mendirikan tenda. Toh Dadang menyisakan satu tenda yang tak dibongkar untuk kami, juga sambil menunggu tim SAR datang mencari kami. Namun kuurungkan niatku, karena bertemu dengan orang pun rasanya percuma. Mereka tak akan bisa melihat kami. Kami terus berjalan dari hutan yang sedikit renggang karena tak terlalu banyak pohon, sampai kami memasuki hutan yang lebih rimbun dan sedikit gelap karena sinar matahari terhalang oleh lebatnya ranting dan dedaunan. "Tok, kamu dengar gak?" ucap Banyu. Aku pun menghentikan langkahku dan mencoba menajamkan telinga, mendengar dengan seksama sumber suara. Aku mendengar gemerincing suara delman dari arah depan. Sempat terbesit di benakku, jangan-jangan itu hantu atau sejenisnya. Tapi yang mendengar bukan hanya aku, namun Banyu juga. Aku sedikit berharap jika suara itu berasal dari seorang warga yang tinggal tak jauh dari sini. "Delmanyu," ucapku bersemangat. Banyu pun terlihat manggut-manggut dan nampak merasa lega. Kemudian kami pun segera mendekati asal suara delman itu. Dan tak berapa lama, suara itu semakin nyaring. Yang lama kemudian delman itu pun benar-benar terlihat nyata. Nampak seekor kuda putih dengan gerobak di belakangnya. Dikemudikan seorang bapak tua dengan baju serba hitam dan berikat kepala khas Jawa. Sesaat terlihat tak ada yang aneh dan nampak normal saja. Tanpa menunggu lama, aku pun mencegatnya. "Permisi Pak, boleh kami ikut naik delman Bapak? Soalnya kami tersesat." Namun bapak itu tak menjawab, tapi menunjuk ke arah belakang. Tak menunggu lama, kami pun segera naik, takut kalau bapak itu sampai berubah pikiran. Sepanjang jalan bapak itu hanya terdiam, hingga aku yang ingin bertanya pun ikut bungkam. Lantas kuperhatikan jalan sekitar, melihat barisan pohon, hingga sampailah kami di sebuah pasar. Lega rasanya hatiku karena kami benar-benar sampai di tengah pasar. Meski bukan di sebuah desa, namun menurutku itu lebih dari cukup. Kemudian kurogoh uang di sakuku, mengeluarkan uang 20 ribuan untuk membayar jasa si bapak yang telah mengantar kami sampai di sini. "Terima kasih ya Pak, saya nggak ngerti lagi nasib saya dan kawan saya kalau nggak ada Bapak," ucapku tulus karena merasa sangat terbantu. Beliau pun menerima uang itu, namun bapak itu tak menjawab perkataanku. Suasana terasa hening. Sudahlah, pikirku yang sudah lelah dengan semua hal ganjil selama ini. Saat ini aku hanya ingin mempercayai apa yang aku lihat sebagai bentuk pertolongan Tuhan. Syukur-syukur aku bisa menemukan jalan pulang nantinya. Setelah berpamitan pada bapak itu, aku pun menghampiri sebuah warung. Terlihat seorang ibu-ibu yang sedang sibuk melayani banyak pembeli. Aku melihat ke sekitarku. Fokusku tertuju pada warung yang terbuat dari anyaman bambu. Semua wanita yang masih menggunakan kain jarik dan yang pria menggunakan baju serba hitam dengan ikat di kepalanya. Aku merasa seolah dibawa pada kehidupan masa lampau dengan segala atribut yang mereka pakai.
"Bu, pesan kopi 2 ya," ucapku mencoba seramah mungkin. "Silahkan mas," ucap ibu itu sembari menunjuk meja yang masih kosong. Aku pun tersenyum hangat dan segera menuju meja yang ibu itu tunjuk. "Tok, kok tempatnya aneh ya?" ucap Banyu sembari melihat sekeliling. "Apalagi sih Nyu? Kamu ini yang aneh, ngejar cewek gak jelas itu," ucapku yang masih merasa kesal. Banyu pun menatapku tak suka. Mungkin merasa kesal karena sedari tadi aku selalu menghubungkan kekesalanku pada ulahnya yang mengejar wanita itu. "Serius Tok? Ya memang aku salah, itu juga sudah aku akui. Jadi tolong jangan dibahas lagi. Aku tahu aku memang salah." "Nyu, aku tahu ini memang aneh. Aku pun ingin keluar dari gunung ini. Satu-satunya orang yang bisa kita mintai tolong hanya orang yang ada di sini, Nyu," ucapku menjelaskan. Banyu pun menatapku lekat, namun akhirnya mengangguk. Mungkin dia ingin menyanggah, tapi melihatku begitu yakin membuat ia terdiam. "Ini nak minumannya," ucap ibu itu halus dengan bahasa yang biasa digunakan seperti orang zaman dulu menjamu tamu. "Dengerin Tok, meskipun kita biasa di warung, apa kita pernah diperlakukan begitu halus oleh penjual? Aku seperti sedang melihat adegan film pendekar zaman dulu Tok," ucap Banyu berbisik. Aku pun menggenggam tangan Banyu, mencoba menenangkannya agar jangan sampai terlihat takut. Tidak enak, apalagi kalau sampai ibu warung itu mendengar. "Tolonglah Nyu, kalau kamu ingin terperangkap tinggal di sini, jangan ajak aku dengan berbuat aneh-aneh di sini. Aku hanya ingin selamat dan segera pulang Nyu," ucapku sembari menatap tajam. Setelah meneguk kopi beberapa saat, sembari menghisap sebatang rokok, aku melihat langit menampakkan cahaya semburat merah jambu. Lelah sekali rasanya berjalan seharian ini. Karena ingin melanjutkan perjalanan keesokan paginya, aku pun mencoba bertanya pada ibu pemilik warung, apa ada penginapan di sekitaran sini. "Bu, mau tanya, apa di sini ada penginapan?" Ibu itu menatapku lekat sebelum akhirnya tersenyum ramah. "Gak ada mas, tapi kalau mau istirahat bisa numpang di pos jaga," ucap ibu itu sambil menunjuk pos yang ditempati 4 orang bapak-bapak. "Oh makasih ya Bu. Oh iya Bu, kalau mau ke pos 1, apa masih jauh ya Bu dari sini?" Lalu ibu itu mendekat membuatku sedikit takut. Namun saat tahu ibu itu seperti ingin membisiki sesuatu, maka ku dekatkan telingaku pada ibu itu. "Susuri parit, jangan menjawab jika dipanggil seseorang yang tak kamu kenali. Temanmu sudah ditandai nak. Jika dia mau dengan wanita yang dia lihat, maka dia akan dibawa ke alamnya," ucap ibu itu memberi wejangan. Sesaat aku pun terperangah. Kemudian aku berusaha mengingat kata-kata ibu dengan seksama. Aku tak peduli mau beliau makhluk goib sekalipun, tapi dia itu baik. Karena ibu itu telah memberi wejangan yang akan menyelamatkanku dan Banyu. Terlebih beliau juga tahu jika Banyu sedang diincar makhluk halus. Aku pun mengangguk pada ibu itu, menandakan aku sudah paham dengan apa yang beliau sampaikan. "Ya Tuhan, semoga kami baik-baik saja," gumamku lirih. Setelah menghabiskan segelas kopi dan beberapa potong gorengan, aku keluarkan lagi uang 20 ribuan dari saku celanaku. Untung uang kembalian pas beli kopi di warung bawah masih aku bawa, sehingga ada beberapa lembar yang bisa aku gunakan di sini. Setelah membayar, aku pun mengajak Banyu ke pos jaga. Serasa remuk badanku, sehingga ingin segera tidur saja rasanya. Dan setelah sampai di pos jaga, aku meminta izin untuk menumpang bermalam di sana. Syukurlah betapa baik bapak-bapak itu. Mereka mau pindah ke warung ibu itu agar aku dan Banyu lebih leluasa istirahat di sana.
Aku pun merapatkan resleting jaketku ketika kurasakan angin bertiup semakin kencang. Ditambah gesekan ranting pohon semakin mengganggu istirahatku. Awalnya ku coba mengabaikannya. Namun lambat laun, suara itu makin menggangguku, membuatku tak tahan untuk segera membuka mata dan mengamati keadaan sekitar. "Yanju!" teriakku. Tatkala aku menemukan kami bukan berada di pos jaga, melainkan hutan yang benar-benar hutan belantara. Banyu yang mendengar aku berteriak pun ikut mengumpat dan tak kalah kagetnya. Keadaan sekitar yang mencekam sontak membuatku meraih tangan Banyu saat ku teringat bahwa dia tengah diincar makhluk itu. Aku butuh beberapa saat untuk mencerna kejadian yang baru saja aku alami dan meyakini kalau pasar tadi adalah pasar goib gunung ini. Dilihat dari pasar yang berubah menjadi pepohonan lebat, sempat aku ingin berpikir kalau mungkin saja orang-orang sudah tutup dan akan buka lagi esok paginya. Namun melihat bangunannya yang hilang entah kemana, membuatku harus menelan kenyataan jika yang kami temui tadi adalah pasar setan. "Nyu, kamu gak boleh jauh dari aku ya. Kamu hanya punya aku, dan aku pun hanya punya kamu saat ini. Ayo kita cari jalan pulang sama-sama," ucapku sambil menarik tangan Banyu. Malam pun semakin pekat. Sungguh aku tak pernah membayangkan harus berjalan di hutan gelap seperti ini. Namun untuk menunggu sampai pagi di tempat itu pun sungguh sangat mengerikan. Aku menyusuri hutan yang benar-benar lebat. Tak ada jalan setapak, apalagi jalan lapang. Semua jalan hanyalah semak-semak setinggi dada. "Tok, aku takut. Sedari tadi ada yang panggil-panggil namaku," ucap Banyu mulai ketakutan. Perkataannya pun sontak membuatku menghentikan langkah. "Nyu, kita hanya berdua. Jadi siapapun itu yang panggil kamu, itu bukanlah bangsa kita. Jangan dijawab dan jangan ditoleh. Yang perlu kamu lihat hanya punggungku, oke?" Sedari tadi aku berusaha mencari parit, namun malam sangat gelap tanpa penerangan sama sekali. Hanya dibantu sinar bulan, itu pun hanya sebagian karena sinarnya terhalang ranting dan rimbunnya pepohonan. Lambat namun pasti, aku mulai mendengar di kejauhan seperti ada aliran sungai. Mungkin maksud ibu warung itu parit adalah sungai. Aku pun mulai menemukan secercah harapan untuk bisa pulang. Sampai sesuatu mengejutkanku. "Astaga!" teriakku saat aku melihat sosok berbaju merah menatapku tajam di balik semak belukar. "Dasar bocah kurang ajar!" desis sosok itu sembari menyeringai menakutkan. Lantas ku genggam tangan Banyu semakin erat sembari menatap nyalang pada sosok wanita berbaju merah itu. "Dia ini bukan bangsamu, dia adalah temanku. Kamu tidak bisa seenaknya menjadikan dia sebagai suamimu," teriakku tegas pada sosok itu. "Dia yang suka denganku. Bahkan saat aku tak ada pun, dia masih terus mencariku," ucap sosok itu membantah kata-kataku. "Tidak, itu karena kamu tidak menunjukkan wujud aslimu," bantahku tak mau kalah. Sosok itu pun kian menatapku nyalang dan nampak ia sangat marah. "Bilang Nyu, bilang sama dia kalau kamu gak mau ikut dengannya," ucapku tegas pada Banyu. Aku merasakan tangan Banyu bergetar keras. Tanpa menoleh pun, aku tahu kalau Banyu sangat ketakutan. Namun setakut apapun dia pada sosok itu, dia harus berani mengatakan agar makhluk tak tahu diri itu tahu. "Bilang Nyu," perintahku kembali tegas. "Aku gak mau sama kamu, aku gak mau ikut kamu," ucap Banyu berteriak keras. Namun baru saja Banyu mengatakan itu, dari balik rimbun semak dan pohon muncul berpasang-pasang mata merah menyala. "Tok!" teriak Banyu histeris saat melihat berpuluh-puluh pasang mata mengawasi kami.
Aku yang tadi sok berani pun roboh terjungkal ke belakang. Takut bukan main hatiku, sampai badanku lemas bergemetar. Yang dapat kulakukan hanya menutup mata rapat-rapat agar tak melihat sosok mereka. Berdoa Nyu, ucapku bergemetar. Untuk sesaat suasana menjadi hening. Sampai saat aku membuka mata kembali terdengar suara sosok itu tepat di samping telingaku. Wedi. Sontak aku pun berdiri, lantas berlari sekencang yang aku bisa, sembari terus menarik tangan Banyu. Terus berlari entah kemana arahnya. Aku pun tak tahu. Berlari menjauh dari sosok itu, menembus semak setinggi dada. Wedi. Suara itu terus terngiang di telingaku, seolah terus membuntutiku. Wedi, wedi, wedi. Ucap sosok itu yang tiba-tiba muncul di depan semak yang akan kulalui. Sontak kuhentikan lariku. Lidahku serasa keluh dan kakiku serasa kaku. Tubuhku bergetar dengan peluh dingin membasahi sekujur tubuhku. Kamu serahkan temanmu itu, maka kamu akan kuantar pulang. Ucap sosok itu setapak demi setapak mendekatiku. Untuk sesaat aku tergoda akan bujuk rayunya. Namun segera kuenyahkan semua niat buruk itu, sembari menekankan tekad di dalam hatiku. Satu pulang maka semua harus pulang. Satu tinggal. Aku gak mau tinggal di hutan ini. Tapi kami harus pulang sama-sama. Gumamku pada diri sendiri. Dengar, aku gak akan pernah mengasih temanku ke kamu. Seruku penuh penekanan. Namun bukannya menghilang, sosok itu terlihat semakin marah. Dan sialnya, semakin ia marah, maka terlihat semakin hancur pula wajahnya. Terus berdoa Nyu, seruku. Aku mendengar Banyu terisak di belakangku. Seorang Banyu terisak. Sungguh tak pernah aku bayangkan dalam benakku. Sosok Banyu yang biasanya kuat, tengil dan kaku macam dirinya, kini menangis sesenggukan di belakangku. Tok, kalau kamu berubah pikiran dan kamu gak mau jagain aku lagi, gak apa-apa Tok. Dan kalau terjadi apa-apa denganku, tolong sampein ke ibu dan bapakku ya. Maaf, aku belum bisa jadi anak yang baik. Bilang juga sama Maya, aku suka sama dia Tok. Bilang juga sama anak-anak, sungguh aku sayang kalian semua. Ucap Banyu yang terus terisak. Jujur saja, kata-katanya barusan seperti menampar telak wajahku. Seakan dia tahu kalau tadi aku sempat tergoda untuk menukarnya dengan keselamatanku sendiri. Aku gak bakalan ngasih kamu ke makhluk itu Nyu. Kamu bisa pegang kata-kataku. Ini sumpahku padamu Nyu. Ucapku dengan penuh kesadaran.